Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam sebab daripada sebab seorang itu diperbolehkan untuk bertayamum yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah taala wa ra'ah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut, Yaman. Beliau di sini mengatakan bahwasanya di dalam menyarai kitab Safinatun Najah, beliau mengatakan fa idza faqadal ma' ay lam yajidhu hissan sawa'un kana fil hadar aw fi safar. Apabila seorang itu merasa kehilangan air, enggak ada air, baik enggak adanya itu hissan, enggak ada sama sekali, zahir enggak ada. Sawa'un kana fil hadar aw fi safar, baik dalam keadaan dia bepergian atau enggak dalam bepergian. Nah, ini orang kenapa kok faqdul ma, enggak adanya air ini termasuk sebab orang itu diperbolehkan tayamum? Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah yaitu yang terjadi di kalangan sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu melihat rajula mu'tazilan, terlihat orang kok menyendiri, lam yasil ma'al qaum, enggak kumpul sama kaum. Ya fulan, ma manaka an tusalli ma'al qaum alasta bi rajulin muslim, wahai orang, kenapa kamu kok enggak sholat sama jamaah, sama kaum? Kamu kok sholat sendirian, kok menyendiri saja? Bukankah kamu orang muslim? Qala bala ya Rasulullah, walakin asabatni janabah wala ma. Ya Rasulullah, nah, tapi saya memang muslim, tapi saya terkena junub. Saya junub dan saya nggak punya air. Ya, kata Rasulullah, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Kata Rasulullah, alaika bis-sa'id, hendaknya kamu menggunakan tanah atau debu untuk tayamum, fa innahu yakfik, itu cukup buat kamu. Nah, kemudian di sini Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau menjelaskan lil musafir arba'atu ahwal, menjelaskan keadaannya orang yang lagi bepergian. Kenapa kok tiba-tiba beliau menjelaskan keadaannya orang-orang yang bepergian di dalam pembahasan faqdul ma, nggak adanya air? Karena rata-rata orang-orang yang kehilangan air atau nggak menemukan air itu biasanya dialami oleh orang-orang yang lagi bepergian, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau dekat. Orang yang di rumah ya biasanya ada air. Oleh karena itu di sini beliau menjelaskan beberapa keadaan orang-orang yang sedang bepergian. Yang pertama, al-halatul ula. Keadaan yang pertama adalah an yatayaqqan ada mawjudul ma' haulahu. Dia yakin 100% enggak ada air di sekitarnya. Nah, kalau sudah mengalami keadaan yang seperti ini, apa yang dia lakukan? Fa yatayammam wa la yahtaju ila talab. Maka dia tayamum, enggak perlu dia mencari air. Enggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwasanya enggak ada air. Enggak ada air. Ya. Kenapa demikian? Li'anna talaba ma ulima adamu abathun fi hadhihi al-hala. Karena kalau dia mencari sesuatu yang dia ketahui memang enggak ada, tahu air itu enggak ada di sekelilingnya, kenapa dia cari? Ya, abath. Ya, main-main dong. Ya, main-main. Ya, maka ini sesuai di dalam firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma. Ketika kamu enggak mendapati air, ya langsung tayamum. Ya, wa ada wujudiha huna la yataku illa bi talabi, thumma yataku ada wujudi. Dan enggak adanya air di sini itu la yatahaqqaq illa bi talabi, enggak akan terjadi kecuali dia sudah mencarinya. Memang di sekelilingnya sudah enggak ada ini, maka falas, pasti air enggak ada dan dia akan langsung tayamum. Baik, al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua apa itu? Wujudul ma' haulahu tajwizan qariban aw ba'idan. Menyangka ada air di sekelilingnya, baik jaraknya itu jauh atau dekat. Masih ada sangkaan ini. Ini gimana? Apa yang dia lakukan? Fa indaha yajibu talab alaihi bila khilaf. Maka keadaan orang yang seperti ini, karena dia menyangka ada air, baik itu airnya jauh atau dekat, karena masih ada sangkaan. Beda tadi yang pertama. Yang pertama dia yakin. Ini enggak, masih prasangka. Ya, yaitu kira-kira 51% sampai 99%, enggak sampai 100%. Langsung wajib mencari air, cari jalan. Wa ishtaratu an yakuna ba'da dukhulil waqt.
mencarinya harus setelah masuk waktu. Kenapa? Karena tayamum itu dilakukan karena darurat, karena darurat. Dan darurat, itu harus dilakukan ma'imkan tahara bil ma'. Enggak ada darurat ma'imkan tahara bil ma' beserta kemungkinan orang itu bisa bersuci pakai air. Wa qabla dukhulil badan, sebelum masuk waktu. Ya, sebelum masuk waktu belum darurat dong. Ya, bukan belum mendesak waktunya. Nah, jadi harus masuk waktu dulu, mendesak, baru mencari. Wala yakfihi talabu man lam ya'dan lahu bila khilaf, dan enggak cukup dia mencari orang yang tidak dia izini. Wa kaifiyatu talab, cara mencarinya. Itu gimana cara mencarinya? Dia cari di rombongannya, tempat tinggal. Orang yang bepergian kan biasanya pakai rombongan, pakai kendaraan itu sekali. Ya mungkin ada yang di tasnya nggak kerasa atau selempit di mana di tasnya, itu harus benar-benar dicek. Kemudian kalau di rombongannya dia nggak nemu, maka lihat kiri, lihat kanan, depan, belakang. Ya itu kalau kalau tanahnya lurus, ya jadi kan bisa dipantau, lihat kiri kanan, depan, belakang. Kemudian kalau tempatnya agak tinggi, kita perlu naik, ya kita lihat. Baik, kemudian kalau tempatnya nggak sejajar, kita wajib taraddud. Nah, gelombang naik turun, ya masih belok-belok, ketutupan, wajib. Nah, kalau seperti itu, apa yang wajib kita lakukan? Yang wajib kita lakukan, kita harus taraddud ila haddil ghawth. Ya, mondar mandir ke haddil ghawth. Haddil ghawth ini adalah batasan orang itu biasanya minta tolong. Ya, batasan orang itu minta tolong. Di sini sebutkan haddul ghawth itu apa? Wa walladhi yulhiqu ghawthun rifaquhu ma'a hum alaih min tasyaghulihim wa tawfidihim fi umurihim. Yaitu adalah batasan kiranya orang itu kalau minta tolong itu pasti ditolongi meskipun mereka sibuk. Nah, ini jaraknya kira-kira berapa meter? Jaraknya kira-kira 144 meter. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jikalau dia merasa aman untuk dirinya, merasa aman dengan hartanya, merasa aman dengan ikhtisasihi, hal yang dia miliki, kekhususannya seperti jildin, ya, wa maitatin wala bi atfalihi, mainan anak kecilnya, terus kajildi maitah, kulit hewan bangkai yang mungkin digunakan untuk sama, ya, terbang buat dan lain sebagainya. Wa amnin qita'ihi an rizqati, dan dia ketika mau mondar-mandir dia harus merasa aman dari rombongannya, takutnya dia ditinggal sama rombongannya. Wa amni khurujil waqt, dan dia ketika mau mondar-mandir dia harus merasa aman dari keluarnya waktu. Jangan sampai waktunya karena dia mondar-mandir keluar waktu, akhirnya nggak jadi tayamum, sholatnya malah keluar qadha. Kemudian setelah kita tahu, ya, itu cara orang itu mengecek dan mencari air. Nah, apakah kita diwajibkan untuk mencari setiap orang dari rombongan kita? Ayo interogasi satu orang ditanya. Enggak, ternyata itu enggak wajib. Yang wajib adalah cuma kita menyerukan di tengah rombongan kita, ayo siapa yang di sini yang punya air, meskipun bayar, kita bayar. Cukup diumumkan saja, itu sudah cukup. Nggak perlu kita tanya satu orang, kita datangi, kita samperi satu persatu, itu nggak perlu. Itu termasuk membuang-buang waktu, ya, nggak perlu. Baik. Kemudian kalau orang merasa takut daripada apa yang tadi kita sebutkan, takut kalau dia mondar-mandir haddul ghawth itu 144 meter, dia takut misalkan tahu dia ketinggalan rombongan, takut dia kerampokan, takut hartanya diambil, takut barangnya dicuri dan seterusnya, maka dia oleh seperti ini la wajib alaihi taraddud, nggak wajib bagi dia untuk mondar-mandir jarak 144 meter itu tadi, ya. Dan takutnya ini gimana? Takut hadal khauf yubihu lahu tayammum inda tayakunil ma, ya, takut takut yang sekiranya orang itu yubihu lahu tayammum, yang diperbolehkan orang itu boleh untuk tayamum. Al-halatu tsaniyah, sekarang keadaan orang yang musafir yang ketiga, Masya Allah, ya, masih kurang 2 lagi. Apa itu al-halatu tsaniyah? Al-halatu tsaniyah yaitu adalah an yatayaqqan wujudul ma' hawalih.
yakin sekelilingnya itu ada air. Nah, ini gimana? Ada salah satu marotib, ada 3 kedudukan. Yaitu gimana? Yang pertama, an yakun al-ma' fi haddil qurb. Dia yakin ada air, tapi ya airnya ada di haddul qurb. Had, batasan qurb, dekat. Ya. Ini gimana? Haddul qurb ini berapa jaraknya? Jaraknya itu adalah ma yuqarib nisfu farsah wa yusawi alfain wa sab'umiyah wa thamaniyah meter, yaitu 2782 meter. Masya Allah, 2782 meter. Oh, ini haddul qurb, lebih luas lagi, hampir 3 kilo ya. Jadi kira-kira hampir 3 kilo. Nah, ini gimana kalau orang merasa yakin di jarak yang seperti itu, hampir 3 kilo itu tadi, 2782 meter. Apa yang dia lakukan? Indaha yajibu an yas'alil ma' wa la yasihu tayammum. Orang yang seperti ini, karena dia sudah yakin, wajib bagi dia untuk cari air, karena dia yakin. Ya, wa la yasihu tayammum, dan gak sah tayamumnya kalau dia tayamum. Li'annahu idza sa'ali tilkal masafa li tahsil amrin dunyawi fa sa'ilu usul amrin akhrawi aula. Karena orang yang seperti ini, ya, apabila dia dalam jarak 3 kilo itu kurang tadi, kalau dia berusaha untuk mencari urusan duniawi, dia lakukan, maka urusan akhirat pun harus lebih dianjurkan lagi, meskipun jaraknya lumayan jauh, ya. Oleh karena itu, akan tetapi, ya, hal itu tidak menjadi wajib, ya, kecuali kalau dia merasa aman dari apa yang tadi kita sebutkan, aman dari dirinya, aman dia kerampokan hartanya, aman dari keluar waktu, ya, aman dari tadi yang kita sebutkan, aman dari terlambat dari rombongannya dan seterusnya, ya, itu. Amma idza khafa husulu syai'in mimma taqaddam tayammam. Tapi kalau dia takut dari itu tadi yang barusan kita sebutkan, takut kerampokan karena jaraknya jauh, atau takut ketinggalan rombongan, atau takut keluar waktu, ya tayamum, ya, tayamum. Jadi tetap syaratnya itu harus merasa aman, tak boleh ada rasa takut. Al-martabu tsalitsah, sekarang kedudukan yang ketiga, apa itu? An yakuna al-ma' fi haddil bu'd. Oh, yakin ada air tapi fi haddil bu'd. Haddil bu'd ini apa? Haddul bu'd ini atasnya haddul qurb, jadi 3 kilo ke atas. Di atasnya 2782, di atasnya itu haddul bu'd. Nah, fala yukallaf dhahab ilaihi lil masyaqqal mu'tabar fi dzalik. Nah, ini keadaan yang seperti ini, ya, yakin air tapi jaraknya 3 kiloan lebih. Ya, kelas langsung tayamum saja. Dia, orang yang seperti ini, nggak diwajibkan, nggak diharuskan untuk mencari air sampai jarak sejauh itu. Al-martabatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yakuna al-ma' fi makanin ba'id law talabahu kharajal waqt fala khilafa fi kaunihi yatayammam. Yaitu adalah ketika ada air di tempat yang jauh, ya. Kalau dia mencarinya, kalau dia berusaha menggapainya, akan keluar waktu. Maka yang seperti ini nggak ada khilaf, hendaknya bagi dia bertayamum saja, karena kita mending sholat di waktunya daripada sampai gara-gara kita mencari air sampai keluar waktu. Baik, keadaan yang keempat bagi orang yang musafir, apa itu? Ayakun al-ma' hadiron, air ada, hadiron ada, di tempat yang umum, hadir ada. Lakin taqau alaihi zahmatul musafirin, tapi ngantri, ya, seperti di sumur, ya, sumur, wala yumkin wusul ilahi illa bi'alah, nggak bisa menggapai air itu kecuali pakai alat, ada alatnya, harusan timba, walaysa hunaka illa alatun wahida, dan sedangkan nggak ada alat kecuali satu alat, ngantri, ya. Kemudian apa? Au kana mauqiful istisqa la yasau illa wahidan, atau tempat yang biasanya di situ istisqa, orang ngambil air, la yasau illa wahidan, nggak cukup kecuali satu orang. Wa fi dzalika khilaf, di situ ada khilaf. Ini gimana? Tempatnya rame, ngantri, ini gimana? Takutnya air ini kehabisan atau kendala-kendala yang lain. Ini gimana hukumnya? Ar-rajih annahu yatayammam lil ajzil hissi wa la i'adata alaihi alal madhhab. Hukumnya kalau ada keadaan yang seperti ini, maka bagi dia
tayamum saja, pendapat yang kuat. Kenapa? Lil ajzil hissi, karena ada ketidakmampuan yang hissi, yang nampak. Wala i'adata alaihi alal madhab, dan pendapat yang kuat itu adalah dia tidak mengqadai salatnya. Wa man asbabil ibaha aidan idza kana bi qurbihi ma'un wa yakhafu min wusuli nahwu sab'in aw adu aw kana fi safinatin wa la istasqa min abari la waqa'a fi. Dan termasuk sebab-sebab diperbolehkan juga, ya, diperbolehkan juga untuk tayamum itu apa? Apabila dia berada di dekat air tapi dia takut menuju air itu. Takut kenapa? Takut karena ada musuh, takut ada hewan buas. Kalau dia menggapainya nanti dia terluka, ya. Atau dia berada di perahu, di sampingnya kan ada air, ya, ada air laut, tapi takut kalau dia ngambil air laut dia bisa jatuh ke laut. Nah, itu orang seperti ini langsung tayamum saja. Nah, wahakada, itulah sebab yang pertama daripada sebab-sebab orang itu diperbolehkan untuk tayamum, yaitu adalah faqdul ma', tidak adanya air. Wallahu a'lam bishawab.